Ini saya dikotomikan sebagai ini ya. Ini the positive feelings di sini jadi negative. Jadi namanya gimana? Baik. Baik ya. Kita akan mulai. What each of you have to write down your mental state for disturbing. Di sini kan saya in the positive vibes. Saya harus tulis ini. Kayak ini negative vibes, saya harus tulis di sini ya. Apa yang harus saya tulis? It is the objective. That's the right? Yeah. Okay, let's begin. We are going to do it in 5 minutes. 2 menit ya. Ingat, kalau bagian tengahnya silahkan beri jalan, beri ruang. Oke? Silahkan I have to welcome here. Silahkan benar ya, sini saja biar gampang. Ya, siapa lagi? In here, deeper. Miss, lagi. Oh ya. Ya, dari yang pertama. Jadi mobile aja ya, bukan mobile maksudnya zoom out aja. Misalnya Miss Aminya lagi ngomong atau lagi maju ngedeketin, zoom Miss Aminya ini kayak ini kan saya lagi ini ya, lagi nulis tuh, ya apa pas di ini aja. Nih, ini kalau mau pesan kiri kanan ini, kalau kiri kanannya mau dikencengin nih. Saya, ini kalau mau matiin ini, mau matiin video ini. Jawaban teman kalian. It is your feeling, cuma kalian yang tahu. And I am not going to judge. Saya nggak akan menjudge ya. Silakan. Sesuai. Masih udah mulai kan? Jangan sampai kosong videonya. 99%. Saya kedua ucapan. Baris kedua ya. Siap-siap baris ketiga. Baris ketiga sudah mulai. Baris ketiga sudah boleh mulai. Baris ketiga. Siap-siap baris keempat ya. Ayo, baris ketiga sudah semua belum? Baris ketiga sudah full belum? Baris keempat semua silakan mulai. Ada spidol yang beda kami. Yang dulu boleh maju. Ini Miss, ini. Kenapa nggak maju? Ayo. Saya tidak akan melakukan sebuah judgement, saya tidak akan ngejudge ya. Kalian mau apapun whatever document saya tidak akan menilai. Sudah saja. Ya, ini harus menulis.
Di kamera ada. Nah, sebelum gorekan dulu. Kamu dulu boleh maju. Adit. Udah. Kamu itu kawan ke 5 ya. Saya akan hitung sampai 5 dan your session sudah habis ya. 1 2 3 4 5. Thank you. Everyone. Oh, ini juga banyak ya. Siapa ini? Ini ada. Silakan diambil saja. Someone celebrate ecstatic, happy, delighted, strong, relaxed, happy, good. Sebagian besar ada di bagian negatif vibes, not bad, not good juga, just also tired, exhausted, annoyed. Saya nggak tahu ada annoying ya. Ada yang feeling annoyed, ada yang confused, ada yang mad, bored, distracted, and ada something like. It's okay, it means that you can identify, right? Identify the feeling and then express it di dalam tulis. Paham ya? Jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita, bukan cuma kalian tapi saya pun begitu. To be able to identify the feelings ketika melakukan apapun. Jadi identifikasi dulu dia mana. Oke, setelah itu embrace it, akui. Jadi jangan denial. Jangan menolak atau mengabaikan, jangan ignore, don't ignore it, don't deny it, jangan menolak, jangan mengabaikan, tapi embrace it, akui saja. Oke, I'm tired, kuliah jam 1 siang bolong kayak gini. After setelah kalian dapat mata kuliah apa sebelumnya? Listening to some boring thing, for example. Atau setelah melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F, kalian tired. I enjoy. Kayak sangat tidak suka, not happy dengan jadwal jam segini. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Kenyataannya seperti itu. Ya, jadi kenyataan yang harus kita terima adalah kita punya jam 1 siang. Ketika harusnya istirahat, right? Itu dilakuin. Lalu saya datang ke lantai 3 di siang bolong. Setelah makan siang itu agak berat untuk emak-emak buat kayak saya. Kalau sama kan? Saya belum tahu tidak masalah. Tapi apakah saya tidak masuk kelas? No. Saya benar-benar datang, right? Dan sebisa mungkin saya bangun positive vibes. Kenapa? Because I'm happy. Setelah after 2 years ya, setelah 2 tahun tidak masuk kelas, tidak bertemu dengan mahasiswa, finally sekarang saya masuk face to face dengan mahasiswa, right? Nah, seperti itu saya temukan kapan? Ketika saya tahu apa yang saya rasakan. Saya tahu what I'm feeling tentang sesuatu yang akan saya lakukan, apa yang akan saya lakukan sekarang, right? Baru saya bisa membenahi itu ya. And I hope that we can do it too. Saya juga harap kalian bisa melakukan hal yang sama, right? Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, during this semester mata kuliah sosial linguistik akan dilakukan jam 1 siang. Oke, everybody, let's begin class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's pray first. Before beginning, let's pray together.
Tiga orang tidak hadir, nanti saya akan absen. Astagfirullah. Bisa tolong saya mengamankan iya, bisa satu untuk di daerah yang Terus. Sadar terus. ini yang akan kita bahas hari ini, right? Rencana pembelajaran semester mulai semester domestik, semester ganjil, pembelajaran dua, right? And I believe that this is the first time I have you in my class. Jadi ini kayaknya pertama kali kita bertatap muka ya. And I hope that you can enjoy my lecture. Gaya saya mengajar dengan segala macam challenge yang biasa saya berikan pada mahasiswa. Gitu ya. Oke, kita lihat semua ya. Biasanya di pertemuan pertama I'm going to ask you to discuss. Jadi kita akan berdiskusi tentang rencana pembelajaran semester FPS ya sebetulnya. Jadi I hope that you can know what to do. Saya ingin kalian tahu apa yang akan kalian lakukan di mata kuliah ini selama semester. Jadi berdiskusi di awal mata kuliah itu meminimalisir alasan-alasan Miss saya tidak paham, Miss saya tidak tahu tugas, Miss bla 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 yang selalu saya dengar. Jadi katakanlah diskusi. Saya harap tidak ada lagi alasan. Miss saya nggak kerjain tugas karena A, karena ini karena tidak tahu. Baik. Jadi yang tidak masuk atau kalau yang ikut program mungkin tidak akan masuk semester ya. Kalau yang tidak masuk karena alasan yang lain silahkan saya tahu ya dikabari teman-teman ya. Seperti ini. Mungkin sama dengan dosen-dosen lain. Inilah yang format yang diberikan oleh prodi ya. Yang Korean Information sebenarnya ini saya tahu kami bernama STDM. Jadi latar belakang pendidikan saya adalah S1 pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya punya latar belakang pendidikan ya. Kemudian S2 saya mengambil linguistik, ilmu bahasa. Dan kata ilmu bahasa masuk ke dalam kurikulum humaniora. Saat itu ya, pada masa saya, maksudnya rumpun humaniora, maka dikasihlah title-nya itu. Kemudian, tapi ada juga yang masalah linguistik ada ya. Kemudian ini adalah identitas. Ya. Identitas mata kuliah yang mungkin kalian sudah tahu, sudah bisa baca di jadwal ya. Ini MKKI 3212 kemudian Iya. Bisa. Caranya gimana ya? Ini adalah capaian-capaian yang harus kalian teliti. Ini yang ini ya, intinya apa sih yang harus kalian pahami? Iya. Ketika ada Ini di cara dalam motret gimana? Motretnya. Jadi proses belajar itu adalah Video aja. proses di mana kalian Ini lagi yang video kan? seorang manusia dewasa Iya. yang dapat Iya. menentukan apa yang baik dan Iya. tidak baik. Seperti itu ya. Nah, proses itu disebut dengan belajar. Paham ya? Salah satunya belajar itu ada di dalam kelas. Udah selesai kan? Ya, ketika kita masuk ke dalam kelas, ada di dalam pembelajaran agar terarah, ya, agar terarah. Jadi yang namanya masuk ke dalam kelas
belajar mengajar itu tidak impromptu, tidak masuk terus improvisasi sekenanya aja enggak, tapi ada capaiannya. Nah, capaian ini kenapa saya keluarkan, kenapa saya diskusikan di sini agar kalian tahu, paham ya? Kenapa sih kita harus tahu? Kenapa kalian harus tahu? Agar kita bisa sama-sama nih mencapai ini. Ya. Jadi capaian-capaian ini adalah kompetensi yang harus kalian punya. Jadi after this class, setelah mentor dan sosiologi apa sih yang harus kalian punya? Itu cuma kalian yang bisa ngecek ya. Gitu ya. Makanya kita sama-sama mendiskusikan hal ini. Ya, tinggal standby Nah, aja. sesuai dengan Ya kan ada sistem rekamannya. Ya. sesuai Kalau dengan misalnya ada yang apa-apa atau mati, diinginkan dijalan oleh lagi aja. kementerian, Ya. gitu kan. Ya, Kenapa saya bilang pendengar, kementerian? yang Karena rekam mereka yang kayak gini merancang standby-in lagi. undang-undang Ya. pendidikan. Ya, Agar masih ya. menciptakan manusia yang Sudah mumpuni. selesai penjawab chatnya ya. Kalian mumpuni, manusia yang mumpuni, kan? Tinggal dicat aja. Iya. Ada beberapa kompetensi. Yang pertama masuk di dalamnya sikap dan tata nilai. Kalau misalnya Jadi terus mata kami kuliah nggak juga lulus kan di papan tulis, ini kan mempertimbangkan. sepotongnya Saya Ya. segera secara pribadi gitu. Iya. sebelum Oke. terbentuknya Iya, kurikulum seperti ini, Iya. sikap mahasiswa pun akan menjadi namanya nilai yang masuk ke dalam kesenian, gitu ya. Jadi akan ada sikap dan tata nilai. Mungkin salah satunya adalah satu poinnya ini tentang toleransi. Jadi akan di sekolah-sekolah mempelajari sosiolinguistik apa yang harus kalian punya, sikap toleransi. Toleransi apa sih? Atas segala perbedaan. Karena Indonesia ini built from differences. Indonesia dibangun dengan apa? Perbedaan. Maka di dalam kelas ini pun nggak sama, nggak sama pemikiran, nggak sama visi, nggak sama latar belakang pendidikan, nggak sama. Kita ada di sini, berkumpul di sini atas dasar apa? Atas dasar perbedaan. Makanya toleransi itu harus kita bangun. Sikap dan tata nilai. Kemudian ada bekerja sama, jujur ya, di sini dalam nilai norma dan etika akademis. Di dalamnya ada kejujuran. Apa sih gambaran dari kejujuran di dalam dunia akademis? Satu, ketika menulis kita tidak boleh cacat. Paham ya? Karena kalian kayaknya udah sering nulis apa? Nah, jadi ketika kalian ngambil sumber dari sini, sikap jujurnya seperti apa? Contohnya, citasi, sebutkan ide itu siapa sih yang mencetuskan? Itu harus dituliskan. Itu bentuk dari kejujuran di dunia pendidikan. Paham ya? Kemudian ada di kompetensi umum. Ini sudah masuk ke bagian akademis sekali. Ini, jadi karena sosiolinguistik ini adalah mata kuliah teori, jadi yang akan kalian pelajari adalah konsep yang bisa kalian cari untuk menganalisis kondisi sosial dari sudut pandang ya, menganalisis kondisi sosial dari sudut pandang bahasa. Jangan terbalik, gitu kan? Intinya kalian tahu, contohnya nih, ada penggunaan kata healing atau ada penggunaan kata slay. Nah, kalian lihat fenomena slay itu dari fenomena apa sih yang terjadi dengan kata slay? Gitu kan? Itu bisa kalian lihat pokok dari kata slay ini. Paham ya? Nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya memproses. Makanya ada kaus 1, kaus 3, sama kaus 9. Yang pertama adalah pemerataan fenomenologis dan sistematis. Karena yang namanya mahasiswa harus bisa berpikir sistematis. Ini saya nggak bisa. Gimana sih cara berpikir sistematis itu? Yang perlu susun. Misal, kalau misalkan ada sesuatu yang kecil dari yang random dan kita bicara tentang ukuran, kira-kira kalian akan menyusunnya dari mana dulu ke mana? Sampai ke pusat. Itu tandanya kalian sudah berpikir sistem dan sistematis. Itu dari segi size, dari segi ukuran. Kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa semester 3B, ya. Apa yang akan kalian lakukan dengan data-data mahasiswa semester 3B? Biar rapi itu gimana ya?
Tahun lahir bisa tidak? Bisa. Gender bisa tidak? Bisa. Come from dari mana gitu bisa nggak? Bisa. Oh, masih ini nggak? Ya. Ada contoh categorization. Ada banyak kategori yang bisa kita gunakan untuk melihat sesuatu ya. Nah itu harus bisa kalian jelaskan definisinya. Misal, saya ini melihat kalau misalkan ada data anak-anak atau mahasiswa semester 3 D, terus saya akan menyusunnya sesuai gender. Berarti dipisahkan dulu nih antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu saya akan tuliskan berdasarkan abjad, gitu ya. Paham ke sini nggak? Itu rapi nggak sih? Rapi. Maaf ya. Jadi sistematis, tersistem itu artinya kita bisa melihat pola dengan langsung. Kenapa? Karena datanya atau karena si data tersebut terdisplay atau terpaparkan dengan sangat rapi. Kelihatan oh ini tadi, oh ini lahir di sini, oh ini orang ini, oh ini dari sini. Paham ya maksudku ya? Ya. Nah jadi mata kuliah ini karena bentuknya karena in nature dia adalah teori dan kita belajar tentang konsep, pola pikir kita harus dibangun, harus kita bentuk, tersistem dan tersusun. Bukan yang lengkap ya di sini. Nah, setelah pola pikir kita terbiasa dengan hal-hal yang rapi, maka kita harus bisa next step ya. Karena kita nggak mungkin cuma di situ. Next stepnya adalah mengaplikasikan hal tersebut pada penggunaan sosial. Dan kalian tentu nggak perlu jauh-jauh ke yang jauh gitu kan. Yang di depan kalian aja, misalkan pengguna sosial media. Suka main TV, suka main TikTok, suka main Instagram, iya kan? Suka main sosial media, main games, dan lot of things. Jadi bahasa itu digunakan di mana-mana. Itu saja loh, bisa kalian gunakan, bisa kalian analisis. Jika pemikiran kalian sudah tersusun, tinggal diaplikasikan saja. Ada hal-hal yang kalian lihat sehari-hari. Paham ya? Jadi ketika main game, contoh apa sih yang lagi Mobile Legends? Amel. Oh. Ya, sama Mobile Legends. Ketika main Mobile Legends, apalagi kalau misalkan lagi main bareng, kalian pasti ada live chat dulu kan? Iya, ada. Coba perhatikan penggunaan kata-kata apa sih yang sebelum Bagus semua, Bu. Bakso. Jangan sebut. swear word gitu kan. Kenapa orang yang main Mobile Legends banyak yang swearing gitu kan? Kenapa banyak mengumpat? Oh, beda sih sama yang main Candy Crush Saga. Jadi Sama tim set. paham nggak bedanya habis ini? Paham ya? Jadi nggak susah kok. Kalau misalkan melihat, kalau misalkan kalian anggap lihat swearing itu susah, karena kalian melihat terlalu jauh. Gitu kan? Terlalu jauh ke depan. Yang di depan itu nggak kelihatan. Iya. Yang ketiga, ini harus nilai setelah melihat, setelah bisa melihat pola, setelah melihat fenomena, apa yang harus kita lakukan untuk implementasikan. Jadi swearing word contoh ya, swearing word yang ada, yang muncul setiap kalian main Mobile Legends, kalian tuliskan di dalam sebuah dokumen. Oke, hari ini tanggal sekian jam sekian saya main Mobile Legends. Nah, terus yang keluar adalah tidak ada kata-kata slang. Ada adalah kata-kata A, B, C, D, E, F, G yang saya nggak tahu artinya. Tapi kalian yang tahu tuh tuliskan kata tersebut artinya apa dalam konteks main Mobile Legends, live chat Mobile Legends. Kamu kesini nggak? Karena nggak setiap orang tahu, saya aja nggak paham. Kan kalian yang paham? Iya. Itu kompetensi ususnya. Lanjut kita ke kompetensi usus. Gitu. Nah ini kompetensi usus dan pengetahuan sedikit sama. Intinya kalau di kompetensi usus itu lebih spesifik ke pengetahuan apa yang harus kalian pahami. Kemudian diturunkan di penguasaan pengetahuan. Itu kan ya. P2 ini turunan dari K2. Memiliki pengetahuan tentang berbagai metode kajian dan penelitian bidang humaniora, ilmu dan sastra, teknologi, informasi dan teknologi. Intinya seperti
check membalik itu kita bisa kaji. Dengan teori apa? Teori nanti yang kalian pelajari sama harus sering. Paham ya? Paham. Keren nggak tuh kalau misalkan gampang nggak sih skripsi kalau kalian punya bank ide kayak gitu? Gampang. Ini nggak gampang kan? Uang itu jadi. Tanpa revisi nggak bisa. Ya, biasanya kayak gitu 2 minggu jadi dan ditolak. Biasanya kalau yang 2 minggu jadi itu datang 2 minggu sebelum masa sidang. Dan biasanya kena penolakan dosen pembimbing. Kenapa ya? Karena ada prosesnya tuh. Iya, benar. Tadi mungkin saja ketidakjujurannya tinggi. Paham ya? Ya. Paham ke sini? Oke, kemudian yang keempat yang mengimplementasikan pengetahuan dalam bidang humaniora bla 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 untuk sesuai dengan profesinya. Karena profesi kalian ini adalah mahasiswa. Mahasiswa kerjaan oleh 3 sesuai dengan apa ya? Kewajiban sivitas akademik itu 3: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dana perguruan tinggi tidak hanya berlaku untuk dosen, tapi untuk mahasiswa pun begitu. Ketika bagian pengajaran saya yang mengajar, kalian yang belajar. Iya. Ketika meneliti, saya meneliti, kalian pun meneliti dong. Gitu kan? Karena yang namanya konsep itu perubahannya lama, tapi penelitian perubahannya sangat cepat. Kenapa? Karena si peneliti itu masuk ke dalam dunia sosial langsung. Seperti teori ya. Jadi teori itu adalah bahan mentah. Kalau kalian mau masuk ke dalam dunia sosial, jadikanlah si teori tersebut sebagai shield atau alatmu untuk masuk ke dalam dunia sosial. Dan pengabdian masyarakat, setelah meneliti, hasil penelitianmu ini berguna nggak sih untuk masyarakat? Harusnya begitu dan harus bisa begitu. Otomatis kalian harus putar, kita harus putar otak lagi bagaimana caranya penelitian tentang penggunaan surat word ini berguna di masyarakat. Contoh ya, contoh. Karena tadi kita bicara tentang surat word di dalam live chat organization. Oh ternyata kita bisa sosialisasikan ini ya ke masyarakat. Contoh misalkan kelompok ibu-ibu atau orang tua murid, misalkan orang tua murid SMA. Nah, kenapa di orang tua murid SMA? Ya karena biasanya orang tua murid itu akan punya pemikiran, kok anak saya selalu berkata kasar. Ada hal sebenarnya mereka berkata kasar itu ketika lagi dalam live chat. Nggak berkata kasar langsung ke temannya, apalagi ke orang tuanya, paham sendiri ya? Nah, akhirnya banyak kali yang nanti saya akan intinya kita bisa sosialisasikan gini loh Bapak Ibu, ada kata-kata yang memang dia ketika anak Bapak dan Ibu menggunakan di dalam komunitas tertentu sebaiknya tidak dilarang. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang dilarang itu biasanya meledak di tempat yang lain. Ya. Bisa paham ya? Kalian sudah paham. Ketika kita dilarang melakukan sesuatu, padahal keinginan hati kita sangat menunggu di sana, akhirnya akan meledak di tempat yang lain. Iya. Gitu ya. Nah, berarti penelitian tentang surat word itu bisa berkontribusi pada tadi kesehatan mental anak-anak SMA. Kamu sini nggak? Itu bentuk dari pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi paham ya? Nah, intinya kita tidak akan bisa melakukan pengabdian pada masyarakat kalau penelitian saja tidak dilakukan. Ya, masuklah ke dalam kelas nanti. Paham ke sini? Oke. Ada yang bertanya dulu? Berikan saya bernapas berapa kali? Oke, ini CPMK. Supaya mata kuliahnya nggak banyak-banyak. Karena untuk semester ini untuk kalian sosial linguistik comes kalian. Jadi diambil secepat mungkin. Semester sekarang semester 3 sudah mengambil sosial linguistik, itu saya sangat amazing. Biasanya saya mengambil mata
belajar sosial, sudah belajar linguistik sadis? Baru phonetics dan pronunciation Morfologi. Oh, sudah ada yang tahu morfologi? Fonologi. Apa lagi? Fonetik dan fonologi. Iya, makanya namanya linguistik studies karena tugasnya untuk apa? Untuk mengenalkan apa aja yang kalian kenal dari linguistik. Fonologi ya. Morfologi. Psikolinguistik, morfologi, apa lagi Mas? Semiotika. Linguistik, hotel. Semiotika. Semiotika, pragmatik, apa lagi? Pragmatik. Morfologi kan ya? Discourse analysis, hotel. Oh, udah banyak yang kalian tahu. Berarti sebenarnya saya tidak Masih kurang nih. at least sudah dengar kan, right? Ya. Baru Kalian kenalan sudah doang. kenal apa sih linguistik itu seperti apa sih? Jadi beban saya sebagai pengampu mata kuliah psikolinguistik berkurang. Nah ini yang harus kalian tulis, silahkan catat ya. Nanti saya akan bagikan juga. Nanti bagian CPNK ini harus kalian pahami dengan sebaik mungkin ya. Ada yang satu, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan toleransi terhadap perbedaan dan penggunaan bahasa serta implikasinya dalam sosial. Jadi gitu ya. Nah, kemudian ada mampu menghubungkan fenomena penggunaan variasi bahasa dengan konsep-konsep dalam kajian sosiolingvistik secara detail dan menjadikannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Ini yang menarik. Sebenarnya tidak perlu difoto, nanti saya akan share. Intinya apa yang tidak ada di sini dan saya jelaskan itu yang harus kalian catat ya. Jadi bukan catat ini, jangan bagikan. Ya. Saya akan menjelaskan sesuatu yang tidak ada di sini, silakan kalian catat biar nggak lupa. Ya. Nah, ada yang harus saya jelaskan di sini, menggunakan bahasa yang sederhana. Konsep sederhana saya ya, silakan dipikirkan karena mungkin akan berpengaruh pada sistem jalan. Ketika saya bilang sederhana adalah sesuatu yang gampang dipahami. Kalau di sini ya, sesuatu yang disampaikan baik itu berupa tulisan ataupun berupa lisan dan kalian menyampaikannya secara sederhana, tidak berbelit-belit. Itu artinya it means that you understand well the material. Ketika kalian paham sesuatu, paham secara keseluruhan, secara holistik ya, tentang suatu masalah atau tentang sesuatu yang akan kalian presentasikan di depan kelas, itu tandanya apa? Indikator dari kalian memahami itu apa? Kalian dapat menjelaskannya secara sederhana. Paham ini? Dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Paham ya? Jadi ketika teman kalian mudah paham dengan apa yang kalian jelaskan, itu means that kalian bisa berbangga diri, oh berarti saya menguasai materi tersebut. Gitu ya. Itu konsep sederhana saya. Dan silahkan terapkan ketika kalian nanti melakukan presentasi dan menuliskan sesuatu. Gitu ya. Kemudian sederhana bukan berarti tidak detail, makanya ada kata detail. Paham ya? Jadi sederhana bukan berarti menghilangkan poin-poin penting. Justru poin-poin penting itulah yang harus kalian sebutkan secara sederhana. Dan menggunakan bahasa ya. Ketika harus dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ini situasinya formal, maka gunakanlah baku sampai semi baku nggak masalah sih. Tapi gunakanlah bahasa baku. Tapi kalau misalkan udah masuk ke dalam bahasa tulis dan kalian harus menggunakan bahasa Indonesia, for example, pakailah bahasa Indonesia yang baku. Paham ya? Contoh kecil aja. Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ketika kalimat tersebut memiliki subjek,
memiliki predikat dan keterangan objek. Keterangan itu di dalamnya ada kalimat, ada objek, ada sesuatu. Paham ya? Jadi kalimat yang nggak ada subjeknya, yang nggak jelas subjeknya, yang nggak jelas predikat itu kalimat yang tidak efektif. Sampai sini bisa dipahami? Kenapa sih misalnya harus segitunya gitu, sedetail itu komentarin? Kenapa? Karena saya baca tugas mahasiswa. Dan masalah yang selalu saya temui adalah ketika dengan menggunakan bahasa Inggrisnya enggak sampai satu kalimat disebut kalimat bukan, disebut suatu kepanjangan. Kenapa? Karena hilang subjek atau hilang predikatnya. Saya gimana lo paham? Kalau itu ya. Ternyata masalahnya di mana? Di dalam bahasa Indonesianya. Karena sekarang sudah banyak yang namanya translating engine gitu kan, kalian bisa pakai alat-alat translate. Ternyata yang menjadi masalah adalah bahasa Indonesia nggak bagus. Bukan nggak bagus, kenapa? Karena di dalam tulisan, ketika kalian nulis, yang harus kalian gunakan adalah bahasa Indonesia baku. Ketika dimasukkan ke dalam mesin penerjemah, dia kan berurutan gitu, ada subjeknya, ada predikatnya, ada yang lainnya. Jadi itu kan lumayan bagus lah. Pakai Google Translate aja lumayan bagus. Tapi jangan kalah sama Google Translate. Jangan dibodoh-bodohi sama Google Translate. Ketika pakai Google Translate, please cek ulang diksi. Ya, cek ulang pilihan kata. Nah, lagi kalian bahasa Inggris. Pilihan kata yang salah, it means that ketidakmampuanmu dalam memilih diksi yang tepat itu sudah jadi cacat seperti yang ini. Tidak bisa nih, belum bisa nih. Atau vocabulary-nya nggak sampai nih nilainya. Kenapa ya? Karena itu kan saya bilang. Silakan gunakan Google Translate, tapi kalian harus outsmart ya. Silakan bersikaplah lebih pintar daripada Google Translate dengan cara apa? Checking every single word. Dan ganti kata yang tidak tepat. Kenapa? Karena setiap penggunaan kata akan berbentuk konteks. Penggunaan kata itu terikat pada konteks penggunaannya. Paham ya? Kemudian yang M3-nya mampu menciptakan sebuah laporan, entah itu bentuknya catat report atau penelitian, visualisasi sederhana secara logis, sistematis dan bertanggung jawab atas kata tersebut. Jadi nanti mungkin bagian akhirnya, ya ingat ya, kita akan bicara tentang tugas akhir. Tugas akhir harus dikerjakan dengan cara bertanggung jawab. Seperti yang saya bilang tadi, artinya kalau itu citasi akhirnya itu sebagai orang. Maaf ya. Kemudian ada sesuatu lagi dikatakan harus. Sampai sini any questions? Ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas? Ini deskripsi mata kuliahnya, bisa kalian baca. Deskripsi singkat seperti ini. Oke, nah ini materi yang akan kita bahas. Perhatikan ya, ada 13 materi. Jadi saya akan bagikan bagi-bagi ya, bukan tugas saya semua. Jadi ke-13-nya akan ke-13 mungkin saya akan ambil satu, sisanya akan saya bagikan pada kalian. Untuk diapakan? Seperti itu. Ini buku yang akan kita pakai, bukunya waktu nanti saya akan bagikan juga. Kemudian kita pakai Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Dan ada slideshow ya, slideshow untuk membantu kalian dalam presentasi. Ini yang harus dipahami ya, silahkan dicatat. When doing presentation, saya tidak minta kalian baca. Paham ya? Saya tidak minta kalian baca ketika presentasi. Jadi apa yang harus ada di dalam slide? Poin-poin, namanya juga PowerPoint. The power of point. Kenapa disebut the power of point? Karena dengan poin-poin tersebut kita bisa make a speech, bisa menjelaskan, explaining something pada teman-teman tanpa harus membaca. Boring nggak sih ketika teman-teman presentasi membaca? Boring. Itu sama membosankan. Apalagi jatuh pada kata bulan teori dan implementasikan pada
Ingat, karena waktu kita tidak banyak, 1 jam setengah 1 menit, maka 20 menit absensi. Jadi saya akan buka 20 menit pertama, biarkan saya yang membuka. Ya, seperti itu. Biarkan saya membuka, kemudian nanti 20 menit presentasi. Selama saya membuka absensi 20 menit itu, silakan presenter boleh mempersiapkan peralatan pendukung, boleh. Silakan ya. Kemudian 20 menit setelah saya selesai langsung sambung, tidak ada jeda ya. Ini tunggu dulu, ini belum. Ini tunggu dulu, ini belum. Nggak ada hal seperti itu. Jadi kita minimalisir waktu beda, wasting time. Itu kemudian 30 menit untuk diskusi, 20 menit untuk presentasi. Gitu ya. Kami ini ya. Jadi nanti dan ke bagian presentasi, khususnya moderatornya silakan pakai jam terus dengan Kelompok lagi. Kemudian dan perhatikan juga sub CPMK-nya. Kenapa? Karena setiap materi ada capaiannya sendiri. Contoh misal seperti ini ya. Saya akan ambil di bagian language, dialects, and varieties. Itu biar saya yang presentasi. Nah, setelah kelas ini, maka capaian yang harus achieve, harus dicapai setelah belajar languages, dialects, and varieties itu adalah mahasiswa dapat menghubungkan pengetahuan baru mengenai languages, dialects, and varieties dengan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dengan jelas. Itu nanti akan berkesinambungan dengan tugas. Nanti di sini ada tugasnya. Setelah ada capaian ini harus terukur kan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dengan cara melihat tugasnya sampai sekarang. Tugasnya seperti apa? Kita lihat di indikator kemampuan untuk menganalisis keadaan sosial dengan menggunakan pengetahuan baru yang telah didiskusikan serta menuliskannya dengan jujur, jelas, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Itu ya. Jadi yang saya inginkan tugas kalian misalkan di pertemuan kedua adalah nanti harus membuat sebuah esai. Apa yang harus kalian tuliskan? Ya tadi refleksi. Setelah saya belajar tentang language itu seperti ini di dalam sudut pandang sosiolinguistik, dialek itu seperti ini, kemudian variety itu seperti ini. Silahkan refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang saya bilang jangan terlalu jauh memandang apa yang ada di depan matamu aja. Kalau misalkan kamu suka main games, ya tadi ada kan contohnya seperti itu, bisa kalian tulis sesuai dengan pengetahuan yang kalian pahami selama di kelas gitu ya. Kenapa saya bilang di sini dengan jujur? Karena saya tidak minta kalian untuk nyontek, saya tidak minta kalian untuk googling. Saya ingin mengetahui apa yang what you get in the classroom, kemudian apa yang kalian rasakan. Itu yang pengen saya tahu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya copy paste kerjaan teman atau copy paste kerjaan Google. Saya ingin kalian menulis hanya dengan itu. Sampai sini sudah pahami? Nanti akan saya bagikan ini. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ini diskusi loh ya. Iya. Ini saya kayak bocor sendiri. Iya, saya tidak melarang kalian untuk berpendapat loh ya. Ini berarti kalau setiap habis evaluasi itu kalau bikin exam. Most likely. Paham ya? Oh, jangan waktunya sekarang. Ada proses tadi. Terima kasih. Kita masuk ke dalam deskripsi buku kita. Ini ya. Jadi kalau belajar dengan saya, tugasnya nggak banyak, cuma segini. Cuma. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ada proyek UTS dan tugas. Jadi ya, silakan yang tidak ada di sini boleh kalian catat. Tugas mandiri, jadi ini harus dipahami ya, tugas mandiri dikerjakan per individu. Dan saya bilang tidak ada copy paste kerjaan teman, copy paste kerjaan juga nggak ada. Ya. Jadi silakan kerjakan sendiri. Nanti instruksinya akan diberikan setiap ada sesi refleksi.
dikasih setiap minggu. Dan ini weekly ya, setiap minggu. Gitu. Jadi tadi benar 1 minggu Miss deadline-nya ya. Boleh kecuali kalau kalian Miss keberatan saya mau sehari kok. Ya, itu dong. Itu bagaimana Miss? Miss, makasih. Jadi nanti dikumpulkan di Google Classroom, dia akan saya bukakan paling lambat hari Selasa jam 3, pukul 23 ya. Paling lambat hari Selasa pukul 23. Kalau sudah dikumpulkan. Kalau misalkan salah, nggak apa-apa Miss, yang penting kumpulkan aja. Tapi kan di Google Classroom suka ada ladder. Iya. Lambat mengumpulkan. Itu juga akan jadi ladder saya ya. Oh, ini berarti telat. Nilainya kurang. Dia sudah 23. Enggak jelas. Enggak Pak. Kalau jam 12 aja itu. Sama aja kan 23. Bukan jam 12 siang. Jam 12 siang. Yes. Lanjut ke tugas kelompok ini yang biasanya salah persepsi. Ini tugas kelompok. Artinya dikerjakan dalam kelompok. Paham ya? Iya. Bukan pembagian tugas. Kamu baca halaman sekian, kamu baca halaman sekian, kamu baca halaman sekian, bukan. Tapi tugas kelompok. Pembagian itu boleh, nggak boleh. Tapi kalian biasanya suka berhenti di situ. Iya. Yang saya mau adalah kalian berdiskusi. Kenapa sih ini harus begitu? Karena itu bisa meminimalisir error. Ketika kapan kamu nggak bisa masuk atau terlambat, nggak ada lagi alasan. Miss, maaf Miss, si A-nya masih di jalan sama macet. Saya harus membuka. Sedangkan mata kuliah ini cuma 1,5 jam. Paham ya? Ya, makanya harus ada diskusi. Kemudian apa saja yang harus dilakukan dalam tugas kelompok? Membuat chapter report dan slideshow. Chapter report saya akan bagikan format. Saya akan bagikan ya. Chapter report, format chapter report, slideshow bebas. Silakan kalian buat slideshow dengan menggunakan media apapun ya. Sudah banyak belajar media pembelajaran kan. Mau pakai Canva, mau pakai Prezi, mau pakai apa terserah. Yang penting itu slideshow. Buat naruh poin, bukan naruh chapter. Naruh poin. Paham itu ya? Penjelasan poin-poin tersebut kalian simpan di mana? Dalam chapter report. Ini namanya chapter report. Jangan terbalik. Poin-poin kalian simpan di chapter report. Kemudian reportnya kalian taruh di slideshow. Itu terbalik. Ya, jangan terbalik. Jadi detailnya silahkan kalian simpan di dalam chapter report. Poinnya silahkan kalian taruh di yang paling penting pahami apa yang akan kalian tulis. I don't need translation, saya nggak butuh terjemahan. Kalau terjemahan saya juga bisa. Terjemahin aja pakai Google, copy paste terjemahin. Paham ya? What I need adalah pemahamanmu tentang poin itu apa? Tuliskan di dalam. Paham ya? Dan mungkin chapter report ini satu semester mungkin kalian cuma bikin 2 kali. Nggak akan sering-sering. Kalian cuma bikin 2 kali. 2 kali itu berarti pas kalau kita presentasi sama Yes. hasilnya di Presentasi 2 kali. berarti 2 kali. Jadi nanti saya akan bagikan 6 kelompok. Ya, jadi kalian akan terbagi ke dalam 6 kelompok. Seperti itu. Banyak ya kayaknya. Kalau 6 kelompok ada orang 1 kelompok 10. 6 sampai 8 loh. 8 atau 7 ya. Iya. Ya, intinya penilaian akan berlangsung. Jadi setiap orang di dalam kelompok itu harus bagian bicara. Dan dalam waktu 20 menit itu gimana caranya ke 8 orang tersebut menjelaskan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, silakan. Oke, jadi gimana guys? Indonesia or English? Because the book delivered in English karena bukunya bahasa.
clear ketika kalian pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, berlaku karena ini sifatnya tertulis. Kemudian slideshow-nya bahasa Inggris saja, karena ini semua boleh. Oke. Any other question? Silakan. Okay, Miss. So we made to explain our point with Indonesia, right? Bagaimana dengan performance? Apakah harus full English atau full Indonesia? Full Indonesia campur saja, mix dengan presentasi ya 60-40 lah. 60 English, 40 Indonesia. Benar-benar ketika kalian sudah stuck dan audiens mungkin nggak akan tahan kalau kalian mau menjelaskan bahasa Inggris. Sampai sini, any other questions? Okay. So far so good. Next, kita masuk ke penjelasan project UTS dan UAS. Project ya. Jadi bentuknya project. Kalau bentuknya project berarti di waktu hari H kita tidak usah maksudnya kalau berkumpul urusan administratif saja. Ya. Mungkin untuk menyerahkan apa di lihat. Dan ingat ya, ini yang biasanya dilupakan. Saya kalau ngasih project selalu untuk penanggungan. Ketika kalian tidak menyelesaikan UTS, maka akan sulit mengerjakan UAS. Ya. Jadi kalau misalkan UTS, instruksi UTS-nya begini. Saya biasanya kalau ngasih instruksi UTS itu jauh-jauh hari. Di pertemuan 3 mungkin, 4 mungkin, itu saya akan sudah berikan instruksi. Ya. UTS. Dan untuk instruksi UAS, saya akan terus ingatkan setelah waktu di pertemuan kita setiap pertemuan dari mulai sehabis UTS sampai mendatang UAS. Jadi jangan lupa ketika saya bilang project UAS kalian adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sebagai reminder ya. Nah, sini nanti instruksinya seperti apa akan saya berikan per minggunya. Akan saya berikan intinya instruksinya akan saya berikan mendekati, tapi tidak mendadak. Nah, jadi kalian jangan sampai mengatakan bisa mendadak. Saya tidak pernah mendadak. Ya. Sampai sini, any questions? Ada yang udah diskusikan? Ini diskusi loh. Udah lepas duluan ini. Lebih ke pasar. Lebih ke pasar. Nggak ada yang bernegosiasi. Ya kalau tidak ada yang bernegosiasi ya sudah, nanti deal ya. Tugas. Biasa ya, ini sistem penilaian 10% kehadiran, 15% tugas, 20% baru UTS, tidak semua. Ini yang perlu saya jelaskan, jangan sampai kalian tidak paham. Ya, perhatikan ya. Nilai tugas diambil dari mana? Dari ini Dari weekly exercise. Right? Weekly exercise di minggu-minggu tertentu saja. Karena ada beberapa minggu yang saya rancang nanti akan masuk ke dalam dari UTS. Paham ya? Oke. Paham ya? Jadi perhatikan ketika waktu refleksi 20 menit terakhir, perhatikan tugas mana saja yang masuk ke mingguan, mana saja yang masuk ke UTS. Jangan sampai nanti di akhir, kok nilai UTS saya enggak? Nanti saya akan lihat di dalam Google Classroom minggu sekian tugas itu enggak ada. Ada UTS. Jadi paham ya? Kita diskusi dari mana? Presentasi ya. Berarti presenter kalau dia aktif di dalam menyampaikan, di dalam menjelaskan, dan tidak nilai. Kalau audiens gimana? Kalau nanya. Kalau bertanya, ingat ya, engaging in discussion itu bukan hanya bertanya. Jadi jangan punya pikiran harus nanya. Bukan loh, diskusi itu nggak harus nanya. Ketika kalian mengemukakan pendapat, kok yang saya baca dan yang kalian jelaskan kok beda. Ya. Atau kok yang saya menyadari, I'm sure that apa yang saya rasakan itu kan benar. Kalian bisa diskusi komisi, Pak.
Jangan sampai diskusi debat kusir ya. Intinya kita belajar ketika diskusi itu based on data, ada datanya, based on theory, ada konsepnya. Sampai sini bisa dipahami ya masalah sistem penilaian. Caranya kan katanya nanti presentasi 2 kali. Ya itu kelompoknya dibuang lagi atau tetap sama? Oke, berarti mau pakai cara saya atau cara kalian? Bagian kelompoknya. Cara saya ya. Ingat ya, di sistem nilai dan sikap pendapat nilai itu ada kerjasama. Jadi dan kalian harus sudah siap ketika berkelompok dengan yang enggak satu fight. Miss, aku tuh enggak sepikiran dengan dia. Itu siapa? Itu yang harus kalian kerjakan, bukan? Contohnya ketika saya bilang social problem, itu adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan sendiri. Ketika kalian bisa memecahkan persoalan tersebut, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, itu kalian naik level. Paham ya? Jadi jangan semester lalu diskusinya udah sama si A aja terus si A si B aku mah itu baca aja nggak bisa. Saya bilang jangan baca. Iya. Intinya kalau misalkan ini adalah self evaluations, kalian bisa by the end of this perkuliahan kalian bisa menilai dari sini. Oke, saya seperti ini improve lah secara sikap, secara emosional saya lebih stabil karena saya bekerja sama dengan si ini gitu. Ya selama semester begini gitu kan. Ternyata saya udah bisa solving problem dengan cara apa ya saya nggak tahu. Questions? Kita sambil kalian lihat, nah saya akan absen dulu ya sebelum pembelajaran kelompok. 3 berapa? Muhammad Hamdani. Apa itu BMS? Kemana? Betul. Indrina. Pesimis. Kamu nggak? Ah, tangannya itu dipegang dia. Rizka Maulidya. Masih kamera loh. Tahana. Kalau ada juga di sini Pak. Karolana. Pesimis. Oke. Abiansyah. Pesimis. Ini. Windiani. Siti Sarah. Elvina. Aisyah. Vera. Ivan Yulianto. Dini. Sabrina. Krisna. Udah juga di ghosting ya. Andi Pradana. Reni. Rizky. Piyadi. Danu. Windy. Muhammad Ibnu. Agnes. Iksan. Risa. Maris. Iis. Rahayu. Farha. Oh, Farha Nur Awalia. Farha, ya maaf. Kan saya baca sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian Lina. Salsa. Rohayanti. Bener kan? Rohayanti. Pipit. Adil. Olivia. Indriani.
Mutia, Nurma, Desi, Anggi, Alfia, Muhammad Suparman, Arum, Indah, udah ya. Kok bisa ada tambahan? Oke, silakan berdiri. Risma. Pindahan apa? Ima. Email. Risma dan email saja ya. Oke. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Buat yang presentasi nih, Miss. Untuk penilaiannya kayak satu kelompok ada pasti sama atau tetap ada penilaian? Oh tidak, ada masing-masingnya nggak pernah menyamakan nilai ya. Alhamdulillah. Dia tugas sama Pak. Kadang-kadang Sesuai saya kebutuhan kita. setiap kelompok, setiap individu itu unik. Iya jelas bis, jelas. Ya kan? Unik sekali. Ada yang suka. Ada yang sudah fluent dan menguasai apa yang dibicarakan. Ada yang belum belajar. Itu nggak sama. Right? Nah, itu masalah besar yang mana, Miss? Itu tentu saja terserah saya tuh. Kalau saya maunya, saya akan kasih lebih besar yang belajar aja. Kenapa? Karena yang belajar itu effortnya besar. Berarti sudah biasa. Misal, gitu kan? Itu terserah saya. Tapi setiap orang akan saya berikan sesuai dengan apa yang dia berikan pada saya daripada teman-temannya, gitu ya. Jadi tidak ada sama habis, jangan sama. Makasih bis, spesialis lagi. Sudah siap berkelompok? Siap. Bismillah. Silakan saja berdoa semoga dapat teman yang bisa sampai. Amin. Saya mau sama Paris. Ya Allah sama Abi ya Allah. Karena saya orangnya tidak mau ribet, jadi sistemnya juga ya. Silakan hitung berulang 1 sampai 6. Ayo jangan tidur panggungnya. Ya jangan pindah. Berhitung. Jangan yang belanja. Oke. Itu tanya. Mulai dari paling belakang. Wow. 3, 4, 6, 7. Tiga. 4, 5, 1. Dua, tiga, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Dari apa ya, Pak? 2, 3, 4, 5, 6, Bi. 1, 2, 3. Masalahnya Satu sama 1, 2 sama 2, 3 sama 1. Yang di depan
Nining. Nining. Gini aja gini. Pan. Siapa lagi kelompok 3? Ya, kalau kamu pelan di sini ente. Ibnu. Andi. Febrian. Itu divisi apa dari Mendiani? Adil Baris, Adil. Jangan ngomong Boxan dah. Berapa dia? Satu. Ini kau sendiri. Oh. bagus kabeh apa ya? Mbak. Oh, ya. Oke. Anchor semua, Pak. Siapa kelompoknya? Kelompok gue. Kelompok satu itu supaya Van. Beli dulu aja, mereka linguistik dulu. Sampai mau bikin kelompok sendiri. Aku. Ya lu semua nggak ngomong lagi. Anam. Iyung. Sudah habis. Ada yang namanya tidak ada di kata tangan Adil. Ada rencananya mau pindah BM. Cadang. Pasti lo kali aja. Pokoknya ya yang penting yang ada di sini adalah orang-orang yang hadir di sini sekarang. Esok kita tahu. Udah masih ada di sini. Amin. Siap ya. Oke, berarti kita mulai kelompoknya dari kelompok 6. Mundur ya. Oh. Kelompok 1 masih 2.
Kayak main voli. Dengarkan ya. Kelompok 6 pertama, Kelompok 1, kelompok 1 kedua, kelompok 5, kelompok 5 ketiga. Paham ya? kelompok 2, Kelompok 2 4, kelima, 4. keenam. Yang mana itu Kak? Terakhir kelompok 3. Udah mulai panas? Ya. Terima kasih Sarah. Ini yang harus diperhatikan. Materi kedua yang bagian languages, dialects and varieties itu karena materi ini 13 nih. Saya akan ambil satu. Yang bagian ini biarkan saya yang presentasi. Jadi kelompok pertama mulai dari sini. Ya. Selanjutnya berurutan sampai ke bawah. Jadi perhatikan bagian materi ya. Jangan sampai ada alasan, aduh Miss, saya keliru. Kami keliru mengerjakan chapter. Berarti kalian balik TPS. Questions? Sudah cukup jelas? Jelas. Cukup ya. Miss, mau lanjut? Ya, silakan. Kita biasakan itu kan kelompoknya tuh kelompok 4 kan sebagai nomor 5 tuh. Nanti presentasinya ikutin RPS itu ikutin yang bagian nomor 4-nya atau nomor 5-nya? Nomor presentasi. Nomor presentasinya. Berarti materi ini. Tidak materi kedua. Materi tetap kompak. Coba dilihatkan materi kedua tuh saya. Pokoknya makanya saya bilang lihat materi di dalam RPS biar nggak keliru. Karena 2 semester lalu ada saya pernah kehilangan 2 kali momen. Kenapa? Karena presenter salah mengerjakan chapter. Ya, paham ke sini? Paham. Jangan kayak ini punya kalian ya. Aisyah ada berapa? Itu udah ada. Udah. Satu lagi yang saya lupa. Nah, slideshow dan chapter report juga dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Karena yang presentasi itu cuma kelompok, bukan berarti audiensis tidak belajar. Silahkan lihat, pelajari apa yang sudah teman kalian buat ya. Chapter karena belum presentasi mas. Oh iya. Chapter reportnya dilihat, slideshow-nya dilihat. Biar apa? Nanti ketika kegiatan diskusi, kalian nggak zoom gitu. Silakan, makanya klik kayak malam hari. Itu ya, itu katanya berarti audiensis datang di sini dengan pikiran yang sangat kosong. Ya, kalau pikirannya kosong biasanya ngantuk. Ya. Oke, questions? Ya. Oke, kalau Kalau misalkan presentasi berarti kayak Google Classroom-nya sebelum presentasi apa? sama rasa pukul 23 terakhir. Lihat teman kalian masih punya waktu nih sambil nunggu sela-sela mata kuliah ya, iseng-iseng jangan buka Facebook terus, jangan buka Instagram terus, apalagi main TikTok. Ya bukalah selain itu kalian. Jadi nggak males ya. Males. Oke. Ya semangat kalau bisa kerja. If you don't have anything to discuss about, kalau sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, sudah deal ya berarti ya. RPS ini sudah kita diskusikan dan sudah kita sepakati bersama ya. Oke, if you don't have anything to say, let's end the session here. Kita akan akhiri sesi hari ini. Silakan persiapan diri ya. It will be long running semester. Ini akan menjadi semester panjang. Kalian harus berlari. Semoga semuanya mencapai garis finish seperti yang sudah Ditetapkan. ditetapkan dengan siapa ini. Akhir tinggal 6 menit. Tetap sehat. Yang selalu jaga kesehatan. Bye bye.
Thank you, Miss. Jangan, masukin. Kemarin tas. Jauh aja dulu sih. Jalan. Hah? Jauh aja dulu. Hah? Dulu dulu. Ini hari dah. Iya. Ini Pak. Tas. Ini punya See you in.